Oke, baik, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami dari Romo Magang, perkenalkan saya Diva Andira Multanto dari NIM 010 dan rekan saya. Saya Aziz Satrio Pangestu dengan NIM 09. Oke, dan di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas 3, yaitu mengenai berbagai proses kerja yang ada di IDUKA. Saya share screen. Oke, sebentar. Baik, apa sudah terlihat? Bisa, Mas. Oke, maaf agak sedikit lag. Oke, jadi proses kerja IDUKA yang kami tempati yaitu di PT Mitra Utama Engineering sama kami Aziz Jati dan di Bandara Butang. Oke, untuk tabel konten pada presentasi kami yaitu terbagi menjadi 6 subbab. Yang pertama tentang informasi dari PT MHI sendiri, latar belakang perusahaan dan bidangnya, kemudian market dan proses penawaran dan akuisisi tender. Jadi tempat kami megang sedikit berbeda dengan tempat lainnya, di mana kami lebih banyak bergerak di bidang tender dan project dibanding dengan produksi rutin harian. Kemudian ada SOP perusahaan yang akan dijelaskan oleh Mas Haji dari poin 1 sampai 3. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hardware, software, dan instalasi. Oke, next bisa bantu dijelaskan oleh Mas Haji. Silakan. Siap, Mas. Untuk satu, informasi PT MHE atau latar belakang perusahaan. Next. Jadi informasi PT Mitra Utama Engineering adalah sebuah perusahaan kontraktor swasta yang bergerak di bidang engineering. Engineering Procurement Construction atau EPC dengan bidang kerja automation dan electrical system. Proses bisnis perusahaan ini adalah mencari, menerima, mengelola, dan menjalankan hingga menyerah terimakan sebuah proyek. Next. 2. Market. Proses penawaran dan akuisisi tender. Proses bisnis PT Mitra Utama Engineering atau MHE adalah memperoleh tender sebagai mitra dan perusahaan lain melalui opportunity for bill of quantity dan langkah inovatif untuk mengerjakan proyek seputar electrical, automation, construction, dan lain-lain. Meski begitu, potensi finansial PT MHE tidak perlu diragukan. Dalam 1 tahun, PT ini mampu meraup hingga puluhan proyek yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah proyek yang turut saya kerjakan, yaitu panel control chemical injection untuk penanganan limbah batubara di PT Berneo Indobara Kaltim. Next. 3. SOP perusahaan atau standar operasional prosedur perusahaan. Next. SOP perusahaan, jadi PT MHE ini mempunyai SOP yang memandang tegas dalam setiap langkahnya. Mengingat pentingnya segala aspek perlu dipastikan agar dapat berjalan secara lancar dan tepat guna. Salah satu contoh penerapan adalah penerapan alat pelindung diri atau APD pada setiap kru yang bertugas di lapangan. Next. Selain itu ada juga SOP dalam produksi seperti factory acceptance atau FAT sebelum panel dikirimkan. Next. Nah, untuk hardware saya kembalikan ke Mas Dipa. Oke, terima kasih Mas Haji. Dan selanjutnya adalah tentang hardware, yaitu perencanaan dan pengerjaan hardware project. Setelah tender berhasil didapatkan dan terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, maka PT MHE akan mulai dari segi pembuatan hardware untuk mendukung keberhasilan proyek.
Hardware yang dimaksud bisa merupakan panel DCS, panel PLC, HMI, dan keperluan listrik lainnya. Jadi biasanya PT kami bergerak di bidang project seperti misalnya pembuatan yang tadi electrical chemical design, yaitu mereka membutuhkan suatu proses industri, proses otomasi yang bisa membuat penyemprotan chemical atau pengolahan limbah water treatment di PT PIP bisa berjalan secara otomatis, dan di sana dibutuhkan panel PLC contohnya. Oke, yang selanjutnya adalah software, yaitu pengerjaan software atau program. Tentunya setelah ada hardware, kami tetap menggunakan software, yaitu bagaimana semua hardware bisa bekerja melalui sebuah microcontroller, baik itu PLC, HMI, atau lain sebagainya. Dari sini ada beberapa jenis. Yang pertama ada proses atau flowchart yang digunakan untuk alur kerja, sehingga kerja bisa dilaksanakan secara terstruktur. Kemudian di gambar kedua yang sebelah kanan itu ada sebuah HMI design, yang mana ini adalah penghubung antara mesin PLC dan manusia, sehingga tampilan dari motor, tampilan dari plan yang ada di panel tersebut bisa divisualisasikan dan bisa disentuh atau dikontrol secara langsung melalui tampilan tersebut atau melalui monitor. Kemudian yang gambar ketiga adalah PLC atau logic program yang digunakan untuk mengontrol variabel-variabel dan mengontrol komponen-komponen yang ada dalam panel. Seperti contohnya dalam proyek ini adalah motor dosing pump, dan PLC. Ada juga sensor kekeruhan atau TSS, flow sensor, dan sensor level. Kemudian yang terakhir adalah instalasi, yaitu pengaplikasian hardware dan software di site. Sebentar. Oke, selanjutnya setelah hardware dan software selesai, selanjutnya adalah proses instalasi hardware ke site, yaitu ke mitra project, sehingga kemudian penguploadan program bisa dilakukan hingga penyesuaiannya seperti yang diminta oleh klien, sehingga dapat digunakan dengan optimal. Contoh pada gambar di bawah ini adalah project electrical chemical injection yang mengontrol flow dan TSS sensor menggunakan PLC Siemens S7 1200 1214 DC. Yang mana maksud di sini adalah pada awalnya sebuah sungai dibaca kekeruannya dan flow atau debit yang mengalir menggunakan sensor, kemudian masuk ke PLC dan kemudian masuk ke program di HMI sehingga bisa divisualisasikan, dan kemudian akan ada driver yang mengontrol dosing pump sehingga dosing pump tersebut bisa bekerja atau mengeluarkan dosis sesuai dengan yang dibutuhkan diperoleh dari pembacaan sensor tadi. Oke, selanjutnya adalah evaluasi yang akan disampaikan oleh Mas Cik kembali. Baik, terima kasih Mas Dipas. Untuk evaluasi, jadi ada laporan, dokumentasi, arsip, dan meeting. Untuk laporan, setelah proyek selesai, akan dibuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ sebagai bukti pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, untuk dokumentasi, pentingnya dokumentasi adalah untuk menambah portofolio PT dan keperluan bantuan sosial. Arsip, setiap data software, program, kontak, dan aset non-fisik maupun fisik lainnya akan disimpan sebagai arsip perusahaan. Meeting, rapat evaluasi sekaligus penutupan sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi bisa menjadi pembelajaran untuk langkah-langkah ke depan. Next. Terima kasih. Mas Dipas, kita kembali ke mohon maaf Mas Dipa nggak ada suara. Oke, terima kasih Mas Cid. Dan mungkin demikian presentasi yang bisa kami sampaikan tentang proses kerja yang ada di PT kami, dan dengan demikian kami bisa belajar banyak hal dan tentunya belajar atau mengenal industri di dunia kerja yang real melalui berbagai proyek yang disediakan atau difasilitasi untuk kami di PT MAE ini. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih dari saya dan Mas Cid. Jika ada kurangnya kami mohon maaf.
Selamat malam.